Halo sobat-sobat ilmiah, selamat datang di channel Bimbel Rumah Ilmiah. Hari ini kita akan belajar matematika kelas 7 tentang latihan kelima bilangan bulat. Oke sobat, kita kerjakan soal nomor 1. Dari nomor 1A dulu ya. Pertanyaannya adalah hitunglah hasil pengurangan bilangan berikut. Jadi kita suruh menghitung pengurangan bilangan bulat ya. Yang bagian pertama kita kerjakan ya, yang A yang pertama. 4 dikurang 10, 4 dikurang 10 dan 10 dikurang 4. Nah, ini akan sama dengan berapa ya? Kita lihat sobat di sini. Ada 4 dikurang 10. Susah ya, kecil kurang gede, bingung ya. Jadi kita bisa menggunakan tanda tambah, tapi nanti kita tambah dengan lawan pengurangnya ya. Jadi kalau pengurangan bilangan bulat kita bisa menambah dengan lawan pengurangnya. Jadi pertama kita tulis dulu 4 ditambah. Dia pengurangnya adalah 10. Lawannya positif 10 adalah negatif 10 ya, atau pengurangnya adalah positif 10. Lawannya positif 10 adalah negatif 10. Berarti ditambah negatif 10 ya. 4 ditambah negatif 10 akan sama dengan berapa sobat? Positif tambah negatif, hasilnya tergantung ya, karena lebih besar negatif, hasil nanti akan negatif. Cara dikurang, 10 dikurang 4. Berapa 10 kurang 4? Adalah 6. Nah sekarang kita kerjakan nih yang 10 kurang 4. Kalau 10 kurang 4 gampang ya sobat, kita tidak perlu rubah ke tanda tambah ya, karena besar kurang kecil langsung aja 10 kurang 4 adalah 6 ya. Jadi jawabannya 4 dikurang 10 adalah min 6 dan 10 kurang 4 adalah 6 ya. Sekarang kita kerjakan yang kedua. Yang kedua soalnya adalah negatif 8 dikurang 5 sama dengan berapa, dan 5 dikurang oleh min 8 sama dengan berapa ya. Kita lihat di sini, negatif 8 dikurang 5. Ini sangat membingungkan sobat. Kita bisa menggunakan tanda tambah. Berarti kita tulis dulu min 8 kita tambah dengan lawan pengurangnya. Di sini pengurangnya adalah positif 5 ya. Lawannya positif 5 adalah negatif 5 ya. Jika seperti ini baru kita bisa kerjakan negatif tambah negatif, hasilnya akan semakin negatif dan caranya ditambah karena mereka sama ya. 8 tambah 5 adalah 13 ya. Jadi min 8 min 5 adalah min 13. Sekarang kita lihat yang ini, 5 dikurang negatif 8 ya. Jika seperti ini juga bingung ya, kita bisa menggunakan tanda tambah ya. 5 akan ditambah dengan lawan pengurangnya. Karena di sini dikurang oleh negatif 8, berarti lawannya negatif 8 adalah positif 8. Berarti akan 5 ditambah 8. Hasilnya berapa? 5 ditambah 8, hasilnya adalah 13 ya. Sekarang kita lanjut yang ketiga. Yang pengurangan ketiga. 23 dikurang oleh negatif 4 akan sama dengan berapa ya. Jika seperti ini sebenarnya kita bisa merubah tanda ini, min dan buka kurung dikali min, ini akan jadi plus, tapi kita juga bisa rubah ke tanda tambah seperti ini ya, dengan konsep menambah dengan lawan pengurangnya ya. Saya akan tetap memakai konsep menambah dengan lawan pengurangnya ya. Jadi kita lihat 23 kita tulis dulu, 23 kita akan tambah. Karena pengurangnya adalah negatif 4, berarti lawannya negatif 4 adalah positif 4 ya. Nanti 23 ditambah 4 akan sama dengan berapa sobat? Tuh 27 ya. 27 ya, belakangnya 7 ya. 3 tambah 4 adalah 7, berarti 27. Sekarang yang ini, negatif 4 min 23 akan sama dengan berapa ya. Kita lihat di sini ada
min 4, min 23. Ini sangat membingungkan. Kita bisa memakai konsep pengurangan bilangan bulat dengan menambah dengan lawan pengurangnya. Berarti akan min 4 akan ditambah oleh, karena pengurangnya adalah 23, lawannya positif 23 adalah negatif 23. Ya, sekarang tinggal negatif tambah negatif, hasilnya akan semakin negatif ya, karena mereka sama cara ditambah, tidak berantem. 23 tambah 4 adalah 27. Oke ya, yang A udah kelar. Sekarang kita kerjakan soal yang B ya. Yang B, bila P dan Q sembarang bilangan bulat, apakah P min Q dan Q sama dengan Q min P? Ya, ulangin ya. Bila P dan Q sembarang bilangan bulat, apakah P dikurang Q akan sama aja kayak Q dikurang P? Di sini sebenarnya soal yang B ini sangat berhubungan dengan soal yang A. Di sini kita lihat yang A, 4 dikurang 10 dan 10 dikurang 4. Kita lihat hasilnya. 4 kurang 10 adalah negatif 6. Tapi kalau 10 kurang 4 adalah 6. Dan sekarang kita lihat yang kedua. Min 8, min 5. Dan 5 dikurang min 8. Apakah sama hasilnya? Min 8 dikurang 5 adalah min 13. 5 dikurang min 8 adalah 13. Berbeda ya. Begitu juga yang ketiga. Ya, jika tidak percaya kita akan coba lagi nih sobat di soal yang B. Misalnya P-nya itu adalah negatif 7 dan Q-nya misalnya saya ambil negatif 3. Ya, sekarang kita melakukan nih P min Q dulu ya. P min Q. P min Q akan sama dengan P-nya min 7 dikurang oleh negatif 3. Ini akan sama dengan berapa? Ya, min 7 dikurang negatif 3. Kita bisa memakai tanda tambah ya. Min 7 akan ditambah dengan lawan pengurangnya adalah min 3 ya. Min 3 lawannya siapa? Lawannya adalah positif 3. Akan sama dengan berapa? Min 7 ditambah 3, positif tambah negatif, negatif tambah positif, hasil tergantung. Karena lebih besar negatif, hasil negatif, cara dikurang. 7 kurang 3 adalah 4. Ya udah ya, P min Q-nya adalah min 4. Sekarang yang Q min P-nya. Q min P sama dengan, berarti Q-nya adalah min 3 dikurang oleh P-nya min 7. Akan sama dengan berapa? Kita bisa menggunakan konsep menambah dengan lawan pengurangnya. Kita tulis dulu sini, min 3 akan ditambah, karena pengurangnya adalah negatif 7 ya, berarti lawannya negatif 7 adalah 7. Nanti hasilnya akan sama dengan berapa? Di sini kita lihat negatif sama positif, hasil tergantung. Karena lebih besar positif, hasilnya positif, cara dikurang. 7 kurang 3, besar kurang kecil ya. 7 kurang 3 adalah 4. Ya, di sini kita lihat ya, P min Q sama dengan min 4, Q min P sama dengan 4. Jadi beda. Ya, jadi sobat jangan bingung ya, kalau ada sembarang ini berarti kita bisa siapa aja, yang penting harus bilangan bulat ya. Ada kriterianya, sembarang tapi harus bilangan bulat ya. Jadi P min Q tidak sama dengan Q min P ya. Kalau sama dengan itu artinya hasilnya akan sama. Jadi yang B ini jawabannya P min Q tidak sama dengan, kalau tidak sama dengan dicoret, tidak sama dengan Q min P ya. Ini akan saya kotakin ya, biar sobat lihat ini jawabannya ya. Ini pembuktiannya, ini jawabannya. Sebenarnya pembuktiannya di A juga sudah dibuktikan, cuma sini saya buktikan lagi. Sekarang yang C, apakah pengurangan bilangan bulat bersifat komutatif ya? Kalau komutatif itu maksudnya itu pertukaran. Misalnya kalau di penjumlahan ada misalnya 3 tambah 7 akan sama aja tuh kayak 7 ditambah 3. Mereka berduanya hasilnya 10, sama aja kayak ini 10 ya. Tapi kita lihat kalau di pengurangan, karena P min Q tidak sama dengan Q min P, berarti dia tidak apa? Tidak bersifat komutatif ya. Jadi kalau penjumlahan bersifat komutatif, tapi kalau pengurangan tidak, karena P min Q tidak sama dengan kayak Q min P. Itu untuk soal pertama. Oke sobat, sekarang kita kerjakan soal nomor 2 ya. Soal nomor 2
tinggi tempat-tempat A, B, dan C berturut-turut adalah 125 meter, min 20 meter, negatif 35 meter dari permukaan air laut. Ya, berarti kalau berturut-turut tuh maksudnya kan ini A disebut duluan. A berarti 125 meter. Yang B min 20 meter dan yang C min 35 meter. Ya, lalu ada indikatornya dari permukaan air laut ya. Kalau dari permukaan air laut berarti nanti permukaan air lautnya itu 0 ya. Berapa meter selisih tinggi tempat-tempat berikut? Oke, di sini biar nggak bingung kita tulis dulu ya yang kita tahu. Kalau tempat A itu tingginya sama 125 meter. Kalau B sama dengan negatif 20 meter. Lalu yang C sama dengan berapa? Min 35 meter. Sekarang baru kita kerjakan ya biar tidak bingung. Yang A dari B. Pertanyaan adalah selisih ya. Kalau ditanya selisih itu akan selalu dikurang, tapi dikurangnya juga tidak sembarangan. Kalau selisih itu berarti besar kurang kecil. Ya di sini lihat A dari B. A dari B, kita tidak usah pusing kata darinya. Kita lihat A sama B lebih besar siapa? 125 meter sama negatif 20 meter lebih besar yang 125 meter. Berarti lebih besar A. Ya berarti nanti caranya akan sama dengan gimana? 125 meter dikurang oleh negatif 20 meter karena besar dikurang oleh yang kecil ya. Nah, jika seperti ini kita bisa menggunakan konsep menambah dengan lawan pengurangnya ya. Nanti akan sama dengan kita tulis dulu 125 meter akan ditambah karena pengurangnya adalah negatif 20 meter berarti lawannya adalah positif 20 meter. Ya, nanti akan sama dengan berapa? Ya, di sini lihat 125 ditambah 20. Berapa? Hasilnya adalah 145. Ini positif tambah positif gampang ya. Meter tambah meter akan tetap meter. Anggap aja ini 125 apel ditambah 20 apel akan sama dengan 145 apel. Oke, sekarang kita lanjut ya soal yang B. Berarti yang A ini selisih A dari B adalah 145 meter selisihnya. Sekarang yang B. Pertanyaan adalah B dari C. Dan di sini kita lihat B dengan C lebih besar siapa? Negatif 20 apa? Negatif 35 yang lebih besar. Jika bilangan buat negatif, nilainya akan semakin besar jika angkanya semakin kecil. Berarti kita lihat yang lebih kecil 20 apa 35. Karena lebih kecil 20 berarti negatif 20 ini lebih kecil, lebih besar. Ya, sorry ya, negatif 20 meter ini lebih besar daripada negatif 35 meter secara nilai. Ya, karena ini bilangan bulat negatif. Berarti nanti akan min 20 meter akan dikurang oleh negatif 35 meter ya, karena negatif 35 itu lebih kecil dari negatif 20 meter. Lalu jika seperti ini kita juga bisa menggunakan konsep menambah dengan lawan pengurangnya. Berarti kita tulis dulu min 20 meter akan ditambah ya, karena jika seperti ini takut sobat pusing ya, jadi kita pelan-pelan ya pakai cara menambah dengan lawan pengurangnya. Karena pengurangnya adalah negatif 35, berarti lawannya adalah positif 35 meter. Nanti akan sama dengan berapa? Di sini lihat, negatif tambah positif, hasilnya tergantung. Karena lebih besar positif, jadi hasil positif, caranya dikurang, mereka berantem, tidak sama. Ya, 35 kurang 20 karena besar kurang kecil. 35 kurang 20 adalah dapat berapa sobat? 15 meter. Ya, jadi selisih B dari C adalah 15 meter. Sekarang kita lihat soal yang C. Soal yang C adalah A dari C. Nah, di sini lihat A-nya 125 meter, C-nya negatif 35 meter. Nah, ini mah sudah jelas sobat.
bilangan positif sama negatif pasti lebih besar positif ya. Berarti nanti akan sama dengan yang besar. Yang besar siapa? 125 meter dikurang yang kecil. Yang kecil adalah negatif 35 meter ya, dikurang oleh negatif 35 meter. Karena C-nya negatif 35 ya. Nanti akan sama dengan berapa? Kita menggunakan konsep menambah dengan lawan pengurangnya. 125 meter ditambah dengan lawan pengurangnya. Lawannya negatif 35 apa? Lawannya negatif 35 adalah positif 35 meter. Nanti akan sama dengan berapa? Di sini lihat, positif tambah positif, hasil akan positif, cara ditambah ya. Jadi 125 ditambah oleh 35. Nah, kita susun ya sobat jika susah. 5 tambah 5 adalah 10, simpan 1. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3 adalah 6. Ini turun 1 ya. Jadi jawabannya adalah 160 meter. Jadi selisih tempat A ya, atau selisih ya tempat A dari tempat C adalah 160 meter. Itu untuk soal nomor 2. Terima kasih ya telah menonton Sobat Ilmiah. Jika ada hal yang ingin sobat tanyakan, sobat boleh tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian, serta subscribe juga channel Bimbel Rumah Ilmiah. Sampai jumpa di video berikutnya Sobat Ilmiah.